Kembali lagi ya, jadi mitosis itu adalah pembelahan sel. Diingat ya, pembelahan sel artinya selnya bertambah banyak. Bagi yang mungkin masih bingung ya istilah ini, kok error sih? Sebentar. Mitos, oh nge-lag, internet connection. Bentar, sabar. Kok close dulu. Lag banget. Cek, suara Bapak jelas? Jelas, Sir. Oke. Bentar, kok agak nge-lag Bapaknya. Halo, sudah jelas? Jelas, udah, Mister. Oke. Close-kan aja. Jadi mitosis itu adalah pembelahan sel yang fungsinya untuk menambah jumlah sel. Perhatikan ya. Misalnya sel sel rambut katakanlah ya. Dia ingin membelah. Pembelahan mitosis itu cukup jadi dua seperti ini. Oke ya. Mitosis sama-sama identik. Jadi katakanlah ini A, ini B dengan C. A itu sama dengan B sama dengan C. Sama dalam hal apa? Dalam hal genetiknya. Ya. Jadi istilahnya genetically identical. Oke ya. Ini sel ya, sel. Sebuah sel apapun. Sel rambut, sel kulit, sel jantung, sel apa, sel dan sebagainya. Ketika dia mau membelah secara mitosis, pasti hasilnya sama. Yaitu ya cuma bertambah banyak. Sedangkan kalau meiosis, perhatikan, katakanlah ini yang male body cell ya, atau istilahnya sel yang akan menjadi gamet. Itu akan menghasilkan 4 sel. Ya, perhatikan. B, C, D, E. Oke. Di sini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, tidak sama dengan D, tidak sama dengan E. Semuanya totally different. Bahkan jumlah kromosom yang dari A dan ke B, C, D itu berkurang. Oke ya, misal kromosom yang ini itu adalah diploid. Katakanlah kalau manusia itu diploidnya 46, ya. Sedangkan semua dia adalah haploid. Oke, yaitu 23. Berarti yang B 23 kromosom, C 23 kromosom, D 23 kromosom, dan E 23 kromosom. Begitu, itu bedanya ya. Sedangkan kalau yang A itu diploid cell, hasilnya akan diploid. Semuanya diploid, misalnya 46 ya. Bapak ambil contoh human cell. Dua-duanya B dan C untuk hal ini adalah diploid. Oke. Itu meiosis, perbedaan meiosis dengan mitosis yang Bapak rasa cukup besar ya. Kalau nggak salah kalian mungkin cukup menjelaskan 2 perbedaan atau 3 ya bahkan. Perbedaan yang pertama kalian lihat menghasilkan 2 sel yang baru, produce 2 new cells, kalian bisa tulis begitu untuk mitosis. Sedangkan kalau yang meiosis produce 4 new cells. Oke. Nah, new cells ini lama-lama akan berubah diferensiasi juga, katakanlah bisa menjadi sperm ataukah egg. Gitu ya. Kita nggak akan bahas lebih detail, karena pembelahan meiosis egg dengan sperm itu ada sedikit perbedaan. Tapi sepertinya nggak akan keluar. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Cukup? Sepertinya nggak ada pertanyaan, Mister. Oke, bagus. Nah, kemungkinan kalian akan dikasih diagram, kemudian kalian menentukan tadi diploid mana ya. Ini diploid, pasti.
Oke, ya. Kemudian yang sperm cell atau itu haploid. Nah, pertanyaan Bapak, zigot ini diploid atau haploid? Diploid. Diploid, sir. Oke, bagus. Easy. Oke, kemudian prosesnya ini meiosis atau mitosis? Dari male body cell 46 jadi 23. Meiosis. Meiosis ya. Ini meiosis. Oke, nah kemudian pertanyaan Bapak di sini prosesnya namanya fertilization ya. Pertanyaan Bapak nih, ketika si zigot ini menjadi seperti ini ya, menjadi 4 sel katakanlah, kemudian dia berubah menjadi bola-bola sel yang banyak. Zigot ini mengalami pembelahan apa? Mitosis atau meiosis? Mitosis. Mitosis, Mister. Betul sekali, mitosis ya. Oke, untuk sel dari pembelahannya diploid atau haploid? Ini sel-sel barunya ya, dia membelah terus membentuk sel baru. Kayaknya diploid. Wah, belum yakin berarti Willa. Diploid, Mister. Soalnya mitosis, jadi identically same. Betul, semuanya diploid. Oke ya. Kan Bapak bilang yang meiosis itu hanya gamet ya, pembentukan sperm cell sama egg cell. Udah, yang lainnya nggak ada. Karena kalau misalnya sel tubuh mengalami meiosis, berarti kromosomnya akan hilang banyak dong. Itu kan ya. Nah, intinya itu. Udah, itu menjawab dua soal ya. Soal essay yaitu untuk nomor 1 dengan nomor 2. Nah, terjawab ya. Nah, itu tadi soal-soal essay-nya ya. Gambaran pembahasan sebenarnya udah quite clear di sini ya. Nih, stages are pollination and fertilization. Betul kan tadi? Pollination itu yang mana, kemudian fertilization yang mana? Kalian harus paham. Oke, silahkan Kuila. Mister, aku izin nanya, kalau fertilization itu mitosis atau meiosis? Kan dari 23 ke 46. Oh, penggabungan. Pertanyaan Bapak, itu pembelahan sel bukan? Oh iya, bukan, Mister. Kan itu penggabungan sel kan? Bukan sel bahkan yang digabungkan, tapi nukleusnya yang digabungkan. Catat ya, fertilisasi itu penggabungan fusion of nucleus sebenarnya, bukan selnya. Karena yang di bagian sperm cell, misalnya ekornya itu nggak kepake, ya kan, untuk zigot. Buktinya zigot nggak ada ekornya. Kalian nggak ada ekornya kan? Nggak ada, Mister. Alhamdulillah nggak ada sih, Mister. Kayaknya Oh. Aubin ada sih, Mister. KT-KT. Bayangkan ya, kalau Excel ada ekornya, mungkin semua makhluk hidup punya ekor. Ya nggak ada hubungannya. Anyway, itu. Nah, kemudian hati-hati ya, kalian harus bisa membedakan mana tahapan pollination sama fertilization. Ya, pollination berarti dimulai dari ketika si lebahnya tadi menuju ke suatu anter di bunga ya, atau nggak sengaja nyenggol. Nah, itu pollination terjadi awalnya di situ tuh. Kemudian si lebahnya pergi, kemudian jatuh ke stigma polennya. Sampai di situ pollination. Selanjutnya, pengantaran polen tadi melalui pollen tube itu bukan fertilization, ingat ya. Itu cuma pengantaran doang, apa ya istilahnya ya? Ya transfer of pollen lah gitu kan ya. Tapi proses itu bukan fertilization. Sama halnya dengan sperm cell yang jalan-jalan dari vagina, cervix, uterus ke oviduct. Itu kan belum fertilization. Jadi perjalanan aja udah. Betul ya? Fertilization terjadi ketika nukleus dari male gamete tadi ya, dari polen, bertemu dengan female nukleus yang ada di dalam ovul. Dan semuanya terjadi pada ovari. Itu fertilization dari tanaman. Jadi ketika pollen tube-nya grow itu bukan fertilization ya. Jadi biar kalian nggak bingung. Siapa tahu nanti disuruh untuk membedakan mana yang pollination, mana yang fertilization. Udah sih. Sepertinya itu untuk esai. Dan yang lainnya mungkin yang perlu kalian
baca-baca lagi tentang contraception ya. Soalnya surprisingly ada beberapa soal, ada oh ini di bawah. Oke, ini Bapak kasih penjelasan, ada beberapa ralat sebenarnya. Karena kita nggak pelajari ini nggak usah kalian pelajari ya. Nggak ada. Udah sih. Ini kan natural, chemical, dibaca-baca aja sih. Perbedaannya apa. Surgical. Oh, terutama surgical ya, karena ada satu pertanyaan tentang surgical method. Vasektomi. Ya. Jadi oviduct-nya itu diikat atau sperm duct-nya diikat. Ya. Gimana, Mister? Kan pernah Bapak jelasin nggak sih? Sebentar. Bapak coba bahas tentang contraception ya. Ternyata ada banyak soal dari situ. Di LMS sudah Bapak kasih kok materi. Bukannya udah ya? Udah. Apalagi yang susah ya? Yang lainnya insya Allah mudah. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Di sini udah Bapak share ya, di preparation kits itu di chapter 2 ada. Kemudian di paling bawah, oh ada yang baru ya, detail pointers. Revision notes ini bisa untuk catatan kalian juga. Nah, kita coba ya contraception and fertility. Oke, di sini sudah ada 4 ya, ada 4, ada chemical, barrier, surgical, sama natural. Nih, yang keluar itu adalah fungsi utama masing-masing dari ini kan ya. Misal, chemical itu berarti berkaitan dengan merubah siklus, merubah suatu metabolisme dalam tubuh kaitannya dengan hormon dan sebagainya seperti itu, sehingga sel gamet tidak terproduksi bisa jadi, gitu kan ya, atau pembuahan tidak akan terjadi, gitu kan ya. Itu chemical tuh, kan berkaitan dengan zat kimia bisa, atau hormon lah. Karena IUD juga menghasilkan hormon, ya. IUD itu ada ditanam dengan menggunakan hormon. Oke, langsung sini aja deh. Kan ada kayak gini kan ya, seperti itu. Ditanamkan dan ini menghasilkan hormon. Kemudian untuk pil, ya ini isinya adalah progesteron dan estrogen. Seperti ini kimia. Kemudian tipe selanjutnya adalah barrier. Nah, barrier ini fungsinya untuk ya prevent, gimana caranya gamet sini nggak ketemu gitu loh. Ya. Dan prevention ini biasanya terjadi di awal. Bukan berarti di dalam oviduct-nya, bukan. Contoh, untuk kondom berarti di bagian male yang outer part-nya ya, yaitu penis. Kemudian femidem berarti lokasinya kalau nggak di cervix ya di vagina sang wanita. Femidem itu female condom. Ya, dua-duanya itu to prevent the sperm cell atau gamet enters the uterus gitu ya, kayak dibuat pintu lah kayak gitu. Nggak bisa masuk. Sama halnya dengan diaphragm. Jadi diaphragm dengan femidem ini agak mirip fungsinya. Kalau diaphragm itu kayak penutupnya cervix. Kalau kalian perhatikan, nah secara anatomi, cervix itu agak cekung ya, begitu kan ya. Nah, itu sesuai dengan diaphragm tadi. Begitu ya, semacam karet gitu kan ya, ditaruh di situ untuk menutupi lubang dari cervix agar si sperm cell tidak akan bisa masuk. Begitu ya. Itu yang mana tadi, barrier methods. Ya kan penjelasannya ya. Dan seterusnya. Types of birth. Kemudian selanjutnya ada natural. Nah, natural ini adalah cara yang aman, tidak ada efek samping. Chemical tuh paling banyak efek sampingnya ya.
dan juga surgical. Efek sampingnya bisa nausea, pusing, kemudian ada gangguan metabolisme dan sebagainya seperti itu. Kalau barrier pun ada, khawatirnya pemasangannya tidak benar, kemudian atau terkontaminasi bahkan sehingga dikhawatirkan terjadi infeksi dan sebagainya. Kalau natural itu paling aman, tapi paling tidak akurat. Yang pertama abstinence. Abstinence artinya tidak melakukan hubungan sama sekali. Ya, virgin forever. Ada loh orang yang seperti itu ya. Ya dia tidak pernah ingin berhubungan, ya udah sama sosial aja gitu kan ya, tapi tidak ingin berhubungan dengan lawan gender secara intimate seperti itu. Abstinence, tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Ya iya dong, nggak mungkin kan tiba-tiba hamil. Kemudian monitoring body temperature ya, karena ketika di hari 14 ketika ovulasi biasanya wanita itu suhu tubuhnya lebih tinggi, lebih hangat. Nah, dan itu bisa dimonitor. Kurang akurat kan ya, kayak ngira-ngira siapa tahu sakit gitu kan. Ya nggak tahu. Kemudian yang ketiga ya ini ikhtiar yang lebih niat daripada monitoring body temperature adalah monitoring changes in cervical mucus. Cervical mucus atau menstrual cycle-nya. Bentar. Nah ini ditandai. Kira-kira mana tanggal-tanggal aman seperti itu ya. Nah, okay. Nah jadi yang terakhir adalah yang paling akurat ya, dan ini bisa permanen bisa enggak, yaitu surgical method yang tadi Bapak sampaikan. Ada dua jenis ya, vasektomi sama tubektomi gitu kan ya, atau tubal ligation. Nah, ini proses ini bisa dengan cara pengikatan atau sealing ya. Sealing tahu ya, sealing. Sealing di oviduct. Jadi diikat begitu, nanti bisa dilepas gitu kan ya. Or cut or tied off nih seperti itu. Preventing the eggs from reaching. Jadi si egg-cell-nya tetap bisa dikeluarkan kok seperti itu, tapi mentok di sini. Dan kemudian sel telurnya akan mati deh, seperti itu, dihancurkan oleh white blood cell kalau nggak ada lagi. Kemudian yang untuk vasektomi juga sama. Seorang pria ini, misalnya pasien pria untuk vasektomi tetap bisa menghasilkan sperm cells, ya. Tapi sperm cell-nya nggak akan bisa masuk ke dalam uretra, apalagi keluar begitu kan ya, atau melakukan ejaculation, karena jalannya sudah dihambat atau memang sudah diputus ya, seperti itu. Itu metode yang paling tokcer dan biasanya permanen begitu. Kalau yang nggak paling tokcer adalah natural, jadi urutannya ya, natural itu yang paling aman, paling beresiko. Kemudian barrier, chemical, kemudian surgical, gitu ya. Ini azan, silahkan siapkan pertanyaan deh, ya nanti akan Bapak jawab. Lanjutkan. Oke, Aubin ada yang tanya, kalau method of birth control yang surgical itu maksudnya gimana ya? Barusan kan Bapak jelasin. Oh, masih kurang ngerti Mister yang surgical. Oke, baiklah. Surgical dari surgery artinya dioperasi. Ya. Ada dua jenis. Vasektomi itu untuk misalnya pria ya, sedangkan kalau tubal ligation atau tubektomi dikenalnya itu untuk wanita. Nah, dua-duanya adalah apa istilahnya, mengikat jalur untuk gamet ini keluar atau memotong. Ya, ada dua pilihan tuh, diikat atau dipotong. Kalau diikat biasanya bisa direversible ya, tapi tetap beresiko. Resiko udah mengalami penyempitan ya, dan bahkan yang paling parah infeksi misalnya terjadi, mungkin Bapak juga nggak tahu, nebak-nebak. Kemudian kalau yang cut berarti udah permanen ya, kecuali ya mungkin dijahit, tapi nggak tahu deh secara medis Bapak kurang tahu detailnya ya, tapi itu yang Bapak ketahui adalah seperti itu, jadi dihalangi jalur keluarnya. Oke, jadi kalau yang untuk female yang dipotong atau dihambat adalah oviduct-nya, sedangkan kalau yang male itu adalah sperm duct-nya. Jadi salurannya ditutup.
Oke ya. Dua-duanya proses secara operasi tentunya. Begitu, atau bedah lah, begitu. Itu si Aubin. Itu aja. Kasih, Mister. Bisa dipahami ya. Ini makanya kenapa cara yang paling aman untuk birth control itu adalah surgical. Karena begini, kalau istilahnya natural ya, itu kan tiap orang kadang nggak itu ya, apa istilahnya, cuma menebak atau mengira. Misalnya ketika body temperatur tadi naik, ya kan belum tentu masa subur juga, begitu. Jadi belum tentu aman untuk birth control. Kemudian barrier, nah barrier itu punya banyak faktor juga ya, pemasangan. Biasanya kalau memasangnya nggak benar, itu tetap bisa dilewati ya oleh gamet, gitu kan ya. Terus kemudian yang ketiga adalah chemical. Chemical sebenarnya bagus, bukan bagus ya, akurat begitu kan ya. Tapi pemakaiannya lebih akan, penggunanya akan mengalami banyak efek samping, gitu kan ya. Terutama untuk kontraseptif pil yang udah jarang kayaknya sih, gitu kan ya. Karena sekarang makainya IUD, begitu. Kemudian yang terakhir yang paling akurat untuk birth control adalah surgical. Ya, ya, ya gimana lagi ya? Salurannya dihambat ya nggak bisa keluar, atau bahkan nggak akan ada pertemuan antara sperm dan egg cell, begitu. Kalau kalian pernah dengar ya, surgical ini nama lainnya adalah kebiri, bener ya? Pernah dengar nggak? Kucing dikebiri gitu kan? Biar kucingnya nggak ngawinin yang betina, betul ya? Pernah, Mister. Biasanya yang punya kucing digituin gitu, mungkin. Oke. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Apa tinggal kalian belajar sendiri ya? Coba lagi ulang-ulang materi. Di sini udah ada jelas loh ya. Bahkan ada indikatornya. Misalnya, students mention which statement is definition of asexual reproduction. Kalian tahu asexual kan berarti only consists of one parents. Ya kan? Seperti itu. Kemudian di sini mention type of asexual reproduction based on the picture provided. Berarti ada gambar nih. Nah, kira-kira yang aseksual yang mana? Mungkin seperti itu. Dan seterusnya. Cukup detail. Ada pertanyaan lagi? Semuanya sepertinya sudah. Mister, Yes. pointersnya ada di LMS ya, Mister? Udah detail pointers. Makasih, Mister. Iya. Dan kerjakan juga soal tahun lalu ya, biar kalian dapat gambaran ya bentuk soalnya gimana. Terutama untuk esainya. Kerjakan deh. Nanti silahkan diskusi dengan Bapak kalau kalian ada yang nggak paham. Itu ya, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan. Beneran nggak ada pertanyaan nih? Insya Allah bisa, Mister. Oke, baik. Semoga bisa dipahami ya. Tadi soal esai udah kita singgung. Semoga kalian lancar ya semuanya dalam IS-nya dan mendapatkan nilai yang kalian harapkan. Begitu. Amin, Mister. Yang terbaik buat kalian ya, Bapak doakan. Oke, sekian dari Bapak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Mister. Hatur nuhun, Mister. Ya.